Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga makin semangat ya pagi ini. Pasti masih ada yang ngantuk ya. Oke, kita mulai ya belajar hari ini. Siapin dulu beberapa alat tulis kamu. Siapa tahu mesti ada yang kamu catat dari video penguatan yang akan saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk subscribe yang belum, dan juga komen nama plus kelas kamu untuk pengabsenan hari ini. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita di hari ini. Kalian masih ingat dong ya tentang pembahasan kita beberapa minggu yang lalu tentang unsur terbentuknya suatu negara. Unsur ini disebut dengan unsur konstitutif, dan ada 4 unsur konstitutif. Yang pertama, negara itu harus punya wilayah, yang kedua rakyat, yang ketiga pemerintah yang berdaulat, dan terakhir pengakuan dari negara lain. Nah, tentang wilayah minggu lalu sudah saya sampaikan ya penjelasannya, dan minggu ini saya akan membahas tentang salah satu syarat berdirinya negara adalah rakyat. Jadi tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Rakyat sendiri itu diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama penduduk dan juga warga negara. Nah, untuk itu kita akan cari tahu perbedaan antara penduduk dan warga negara. Kedudukan warga negara di dalam suatu negara itu sangat penting statusnya, karena ini nanti terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki. Perbedaan status atau kedudukan sebagai warga negara itu sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajiban, baik yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam atau pertahanan keamanan. Kita bahas dari warga negara dulu ya. Apa itu warga negara? Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli seperti kita nih, orang bangsa Indonesia asli, dan orang-orang bangsa lain, tapi mereka sudah disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Contoh nih, orang bangsa lain tapi sudah disahkan menjadi warga negara. Kenal dong, Gonzales, Diego Misel, Irfan Bahdim. Mereka itu adalah warga negara asing tadinya, kemudian disahkan oleh undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi syaratnya menjadi penduduk itu harus tinggal di Indonesia. Karena kedudukan rakyat di dalam suatu negara itu sangat penting, maka ada undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan. Di Indonesia sendiri ada undang-undang kewarganegaraan yang pernah berlaku. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Kemudian ini dirubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1958 tentang penyelesaian dui kewarganegaraan Indonesia. Dan ini nih dirubah lagi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1968 tentang kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurna UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 46 tadi. Dan yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan tentang asas kewarganegaraan. Apa itu asas kewarganegaraan? Jadi, asas kewarganegaraan adalah dasar pikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Gitu. Wah, kayaknya masih pada bingung ya. Kalau bingung, coba kita simak lagi ya penjelasannya ya. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu ada 4 asas yang diakui di Indonesia. Yang pertama adalah asas Ius Sanguinis, yang kedua asas Ius Soli, yang ketiga asas kewarganegaraan tunggal, dan terakhir asas kewarganegaraan ganda terbatas. Langsung aja kita bahas satu-satu ya biar kamu tambah jelas. Nah, tadi ada 4 asas.
Yang pertama kan asas Ius Sang Yunus. Jadi kalau asas Ius Sang Yunus itu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya. Jadi bukan berdasarkan tempat kelahiran. Kita diakui menjadi warga negara Indonesia karena ibu bapak kita, kakek nenek kita itu warga negara Indonesia. Makanya otomatis kita jadi warga negara Indonesia. Itu namanya asas Ius Sang Yunus. Dan yang kedua, asas Ius Soli. Ini asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Jadi pada dasarnya anak yang lahir di wilayah Indonesia itu diakui sebagai warga negara Indonesia. Kita nih lahir di Indonesia, otomatis kita jadi warga negara Indonesia, begitu. Nah, kemudian ada asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini nih hanya mengakui setiap orang itu cuman punya satu kewarganegaraan aja, Indonesia aja. Jadi di Indonesia itu nggak boleh ada dua kewarganegaraan, ya, nggak boleh bipatrid, dua kewarganegaraan. Dan terakhir, asas kewarganegaraan ganda terbatas ini asas yang menentukan kewarganegaraan bagi anak-anak hasil pernikahan campuran gitu ya, antara Indonesia dengan warga negara asing. Kalau kamu biasa mungkin bilangnya blasteran. Nah, ini dia, anak-anaknya apakah jadi warga negara Indonesia ataukah jadi warga negara asing? Nah, anak-anaknya itu akan jadi warga negara Indonesia dan jadi warga negara asing selama 17 tahun gitu ya. Jadi kalau udah 17 tahun harus memilih nih anak mau jadi warga negara Indonesia atau jadi warga negara asing, begitu. Oke deh, kalau gitu kita preview ya. Jadi ada 4 asas tadi yang diakui di Indonesia. Asas kelahiran disebut Ius Soli, tempat ya, tempat kelahiran Ius Soli. Terus ada asas keturunan Ius Sang Yunus. Ada asas kewarganegaraan tunggal, itu hanya boleh punya satu kewarganegaraan aja. Dan terakhir asas untuk anak-anak hasil pernikahan campuran atau asas kewarganegaraan ganda terbatas. Lanjut ya, kita ke materi berikutnya, yaitu tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Jadi wilayah Indonesia itu kan luas banget ya, dan ini membutuhkan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas nasionalnya. Salah satu alat negara yang dapat menjaga keamanan dan pertahanan negara itu adalah Tentara Nasional Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Jadi sebenarnya apa substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia itu? Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia itu diatur dalam pasal 30 tahun 45. Tadi udah dijelasin ya, dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, atau kita lebih kenal dengan istilah Siskamhamrata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Dengan komposisinya adalah TNI sebagai komponen utama pertahanan, Polri sebagai komponen kekuatan keamanan, dan rakyat sebagai komponen pendukung. Jadi ada 3 unsurnya ya, TNI, Polri, dan rakyat, begitu. Nah, kamu bisa lihat ya sekilas bagan tentang komponen kekuatan pertahanan negara. Ada komponen utama TNI, terus ada komponen cadangan, ada komponen pendukung juga. TNI sebagai komponen utama pertahanan itu mempunyai satu tugas pokok, yaitu ya bagaimana menciptakan stabilitas pertahanan nasional yang baik gitu. Dan tentu saja komponen keamanannya dipegang oleh Polri ya, menjaga keamanan negara. Bagaimana caranya menjaga keamanan atau stabilitas keamanan di dalam negara itu sendiri. Tentu saja nih, rakyat juga berperan di dalamnya sebagai kekuatan pendukungnya ya. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk menciptakan itu semua dengan bela negara dan lain-lain ya. Oke, setelah kamu simak video ini, semoga kamu makin paham dengan materinya. Jangan lupa untuk subscribe dan komen nama kelas kamu. Setelah ini silahkan buka LKPD-nya ya, dan kerjakan tugasnya. Terima kasih.